Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya, di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin beberapa konten yang akan datang. Saya akan membahas tentang buku-buku yang telah saya baca, yang ada di samping saya. Ada buku banyak sekali, ada The Power of Habit, ada Bicara Itu Ada Seninya, ada Kitab Firasat, ada Filosofi Teras, ada Tentang Tubuhmu, dan masih banyak lagi. Mungkin pada kesempatan ini bukan disponsori oleh Salam Binjai, tapi kita bertolak belakang dengan Salam Binjai. Nah, kita sedang disponsori oleh Gedang atau Pisang dan disponsori oleh Kipang. Silahkan jika kalian ingin membelinya, pergi ke pasar, lalu naik kendaraan, jangan lupa bawa uang. Setelah itu beli kepada orang yang penjual pisang dan penjual kipang. Di atas meja ini kita akan membahas banyak hal yang ada di dunia ini. Oke, dengan begitulah teman-teman bisa menyimak video pada kali ini atau nanti video-video yang akan saya upload selanjutnya yang bahas tentang banyak buku atau banyak perihal yang kalian mungkin tidak sempat membacanya, dan saya akan membacanya dan saya akan membahasnya di sini. Ya, mungkin sesuai dengan apa yang saya tangkap atau sesuai dengan tag yang nanti sedikit saya bacakan pada video itu. Jadi teman-teman bisa menyimak sampai selesai. Mungkin teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Saya tidak munafik, bukan berarti terus tidak membutuhkan subscriber. Saya juga membutuhkan subscriber. Kalau seandainya saya tidak ada kalian, tidak mungkin channel YouTube ini bisa sampai sini. Bahkan masih nol karena ada teman-teman semua. Jadi channel ini bisa sampai pada waktu ini dan bisa membuat semangat saya untuk terus membuat video-video selanjutnya. Begitulah cerita saya setelah setup tempat ini. Setelah saya merancang mencoba untuk meminimalisir setup tempat untuk pick up di sini. Bagaimana mungkin saya tidak berbicara, sedangkan kalau seandainya kita berbicara itu bermanfaat. Disitulah trigger saya untuk melakukan sesuatu atau membuat video ini. Salah satu alasan saya membuat video adalah untuk katarsis. Bagaimana kita itu tidak bisa speak up di sosial media yang luas, tapi dengan seperti ini yang pada nantinya bisa dimonetize. Lalu saya akan membuat video seperti ini, bagaimana apa pikiran kita. Seandainya kalian juga membuatnya, apa pikiran kalian, apa yang ada di otak kalian bisa menyampaikannya dengan video ini. Seandainya teman-teman tidak bisa menyampaikan dengan lisan atau secara langsung, ada metode lain, yaitu dengan tulisan atau dengan kata-kata. Nah, disitulah tentunya para penulis itu tidak bisa membuat film, atau bukan berarti dia tidak bisa memvisualisasikan sebuah cerita atau story yang pada nantinya cerita itu diberikan kepada si pembuat film, atau si pembuat skrip. Nah, pada nantinya skrip itu akan divisualisasikan menjadi film. Nah, begitulah cara seniman itu mengekspresikan diri, atau seni pahat atau mungkin seni ukir. Dia akan membuat dirinya bahagia dengan caranya sendiri, yaitu dengan mengukir sesuatu, yaitu bekerja sesuai dengan apa yang dia mau. Di kota ukir di Jepara atau di Jogja itu kan juga banyak seniman-seniman pahat atau seniman seni rupa seperti itu. Nah, dengan begitulah kita bisa mengekspresikan seperti ini, entah berbicara, entah kalian membuat puisi atau membuat cerpen atau bahkan membuat novel. Nah, begitulah kita mengekspresikan sesuatu. Yang penting diri kita itu tidak stagnan, lalu tidak melakukan apa-apa yang dan nantinya kita akan merugikan orang lain. Itulah kita berpikir sampai situ. Bagaimana kita terus bergerak, kita terus berpikir, berinovatif dan dengan kekuatan kita yang ada. Karena mumpung masih muda ya. Mungkin teman-teman yang menonton video saya ini kisaran 17 tahun sampai 24 tahun, mungkin juga ada yang lebih dari tahun itu, atau mungkin 25 lebih, atau mungkin sudah punya anak. Dengan tentunya membuat seperti ini itu membuat otak kita itu aktif. Jadi otak ini tidak membeku, yang pada nantinya tidak membuat kita mudah lupa atau tiba-tiba amnesia. Nah, maka dari itu dengan membuat suatu hal, melakukan sesuatu, kita mungkin orang menganggap diri kita itu pemalas, ada satu sudut pandang orang lain, tapi padahal pada sudut pandang kita sendiri kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri yang berada di dalam kamar seperti ini, seandainya membuat sesuatu, menulis skrip, mencari ide untuk konten, atau belajar mendengarkan podcast dan lain sebagainya. Dengan begitulah kita sibuk dengan diri kita sendiri. Namun bukan berarti kita lalu melupakan orang lain, kita antisosial. Nah, seperti itulah cara kita mengekspresikan diri untuk berani speak up walaupun tidak di ekstern. Nah, kita berada di intern atau di dalam ruangan. Dengan begitu teman-teman bisa mengenali diri teman-teman sendiri atau mengenali diri saya sendiri. Karena
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ketika seorang itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Begitulah diri kita itu terus untuk menggali siapa kita sebenarnya. Yang paling sulit pertanyaan untuk orang yang belum mengenal dirinya adalah pertanyaan siapa kamu? Kamu itu siapa? Apakah seandainya saya seorang mahasiswa? Apakah kalian seorang bapak? Apakah kalian seorang ibu? Atau apakah kalian seorang kakak, atau apakah kalian seorang adik, dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu kita akan mengenal diri kita, siapa kita, apa yang kita bisa di dunia ini, apa yang akan kita berikan di dunia ini, dan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, atau apa yang sudah dilakukan yang terbaik untuk hidup ini. Dengan begitu kita akan mengerti betapa alur hidup seorang itu sangat berirama, ya seperti pantil atau dop yang ada di sepeda itu pasti akan muter, berada di bawah, lalu muter lagi ke atas, nanti turun lagi, ada problematika. Ketika dia mengevaluasi dirinya, naik lagi, nanti turun lagi ketika dia itu mau mendapatkan masalah lagi. Seperti itu terus. Dan itulah yang dinamakan kehidupan. Maka dari itu, kita tidak mungkin hidup kita itu hanya kita sendiri yang dengan seperti inilah kita mencoba untuk mengenal dunia, dan dunia mencoba untuk mengenal diri kita. Mungkin kita sebelum ada media sosial, ketika kita ingin mengenal dunia, kita harus membaca. Dan ketika kita ingin dikenal dunia, maka kita harus menulis. Dan ketika kita ingin menguasai dunia, membaca dan menulis. Maka ketika kita ingin dikenal dunia dan menguasai dunia, maka kita harus menulis. Ya, seperti itulah yang terjadi. Pada saat ini, kita mudah sekali untuk mengenal dunia, dan dunia mudah sekali untuk mengenal kita, yaitu ada media seperti ini. Ada YouTube, ada Instagram, ada media yang lain, atau TikTok, dan yang lain sebagainya. Dan dengan begitulah kita mensifati diri kita bagaimana akan menyampaikan sesuatu itu yang lebih baik. Atau kalian joget-joget di TikTok, ya menyampaikan suatu hal yang tidak penting, lalu kalian sampaikan, ya itu terserah, ya itu hak teman-teman, ya hak tiap orang yang melakukan sesuatu. Tapi alangkah baiknya seandainya kita ingin membagikan sesuatu, harus yang manfaat. Alangkah baiknya jika kita ingin memberikan sesuatu, harus yang bermanfaat, tidak untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang yang menontonnya. Itulah jika kita itu akan disorot dunia bahwa kita itu punya nilai atau punya value. Sedangkan ketika seandainya kita tidak punya value, lalu kita seandainya membuat konten yang kurang bermanfaat, mungkin itu karakter orang-orang yang telah melakukan seperti itu. Ya, sepertinya dunia sudah berubah. Kita perlu bijak untuk menyikapinya, karena setiap orang memiliki iramanya masing-masing. Dengan begitu, kita harus mencari irama yang merdu, kita harus mencari irama atau melodi yang indah. Dengan begitulah hidup kita akan selaras sesuai apa yang telah kita inginkan, dan sesuai apa yang telah Tuhan inginkan. Mungkin begitu saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mungkin suatu saat nanti, malah nyanyi.